Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Akbar Triputranto dengan NPM 24106312500002 dari kelas 3A Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar analisis pada sistem uang fiat yang ada khususnya di Indonesia, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi, SSI Mkom. Mungkin kita pendahuluan dulu ya teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman merasa penasaran kayak kenapa biaya transfer antar bank itu bisa beda-beda dari satu sama yang itu beda-beda? Atau kayak kenapa kecepatan uang sampai ke rekening tujuan yang kita mau kirim itu kadang-kadang nggak selalu sama? Nah, semua ini tuh udah diatur sama sistem transfer uang fiat yang kita gunakan. Teman-teman udah pada tahu belum nih konsep dari sistem transfer uang fiat yang sering kita gunakan? Jangan sampai teman-teman sering menggunakan eh, implementasi dari sistem transfer uang, tapi teman-teman nggak tahu konsepnya. Nah, di Indonesia ini, Bank Indonesia mengatur 3 jalur utama, yaitu yang pertama LLG atau lalu lintas giro, yang kedua ada BIRTJS atau Real Time Gross Settlement, dan yang terbaru dan yang banyak happening sekarang dipakai adalah BFAST. Dan selain itu juga ada jaringan Global Swift untuk transfer ke luar negeri. Nah, mungkin bakal kita bongkar nih rahasia atau konsep dari transfer domestik keempat yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja nih. Sebelum itu mungkin kita bakal kenalan dulu nih ketiga jalur utama dari sistem transfer domestik. Jadi sistem transfer uang di Indonesia itu diatur ketat oleh Bank Indonesia atau BI yang menyediakan 3 jalur utama untuk memindahkan dana antar bank. Masing-masing jalur ini memiliki fungsi spesifik, terutama dilihat dari nominal transaksi dan kecepatan penyelesaian dana. Ketiga jalur tersebut adalah tadi yang sudah saya sebutkan, LLG, BIRTJS, kemudian ada BFAST, dan yang terakhir ada SWIFT untuk melakukan transaksi ke luar negeri seperti itu. Mungkin kita bakal masuk ke yang pertama, yaitu LLG atau SKNBI. Jadi LLG atau SKNBI ini merupakan jalur transfer dana yang diproses secara berkelompok atau batch melalui lembaga clearing Bank Indonesia. Dana yang teman-teman kirim ini nggak bakal langsung diproses, tetapi bakal dikumpulin dulu bersama transaksi yang lain. Karena mekanisme ini tuh LLG termasuk sistem yang bisa dibilang cukup lambat, di mana dana baru efektif masuk ke rekening tujuan selama 2 hingga 3 hari kerja. Sistem ini tuh lebih cocok untuk transaksi retail dengan batas nominal maksimal hingga Rp99.999.000 per transaksi. Jadi ada batas nominalnya nih ya teman-teman untuk sekali transaksi. Seperti itu. Kemudian ada BIRTJS. Jadi BIRTJS adalah jalur yang dirancang khusus untuk transaksi bernilai besar. Berbeda dengan LLG, RTJS ini memproses setiap transaksi secara seketika atau real time dan individual gross, tanpa perlu menunggu pengumpulan transaksi lain. Inilah yang membuatnya jauh lebih cepat dengan penyelesaian efektif dalam 3-4 jam kerja. Nah, jalur ini memiliki syarat nominal minimal yang tinggi, yaitu hingga 100 juta rupiah per transaksi, dan biayanya pun relatif lebih mahal. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan bisa saya simpulkan dari kedua penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya
Kenapa kita membutuhkan LLG dan juga RTJS? Jadi kebutuhan akan dua sistem ini tuh bersifat saling melengkapi nih teman-teman, nggak terpisah. Jadi mereka tuh benar-benar saling melengkapi. LLG melayani transaksi retail kecil dengan biaya yang murah. Nah, sebaliknya RTJS ini melayani kebutuhan korporasi atau transaksi penting bernilai tinggi yang memerlukan kepastian penyelesaian yang cepat. Meskipun RTJS lebih cepat dari LLG, keduanya ini masih terikat oleh jam operasional bank dan belum tersedia 24 jam. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan nih, kalau misalkan mau menggunakan implementasi dari LLG atau RTJS, teman-teman harus memperhatikan jam operasional dari Bank Indonesia itu sendiri, karena mereka sudah menetapkan jam kerja itu dari hari Senin sampai Jumat. Jadi ketika weekend atau Sabtu Minggu, teman-teman nggak bisa nih buat menerapkan implementasi dari LLG dan juga RTJS. Jadi bisa dibilang masih terbatas nih. Dan belum tersedia juga selama 24 jam, waktu 24 jam seperti itu. Dan juga tadi RTJS itu melayani kebutuhan koperasi atau transaksi penting bernilai tinggi. Jadi teman-teman yang punya bisnis, yang bertransaksinya jutaan rupiah tinggi, itu teman-teman lebih cocok menggunakan RTJS dibandingkan LLG. Karena LLG itu lebih murah biayanya, sehingga apabila teman-teman transaksinya yang kecil, teman-teman bisa menggunakan LLG saja. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung next nih ke jenis yang ketiga, yaitu BFAST. Jadi BFAST itu apa sih? BFAST adalah inovasi terbaru dari Bank Indonesia yang bertujuan mengatasi keterbatasan dari LLG dan RTJS itu sendiri yang tadi saya paparkan, bahwasanya LLG dan RTJS itu punya kekurangan bahwasanya mereka hanya bisa digunakan di jam waktu kerja aja, Senin sampai Jumat, dan masih terbatas nih, belum 24 jam. Nah, berbeda dengan kedua jenis tersebut, BFAST ini menggabungkan kecepatan real time hingga 24 jam penuh dengan biaya yang sangat efisien, yaitu maksimal Rp2.500 saja per transaksi. BFAST melayani transaksi hingga Rp250 juta dan memiliki fitur unik seperti proxy address yang memungkinkan transfer hanya dengan menggunakan nomor HP atau email yang terdaftar saja. BFAST kini menjadi tulang punggung transfer dana retail di Indonesia. Mungkin sebelum kita kulik lebih jauh tentang BFAST, saya akan membahas SWIFT terlebih dahulu, teman-teman. Jadi SWIFT itu apa sih? Jadi SWIFT itu adalah metode untuk memindahkan dana melintasi batas negara. Sistem yang digunakan adalah wire transfer atau mengandalkan jaringan global SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, SWIFT ini berfungsi sebagai jaringan komunikasi aman yang menghubungkan ribuan bank di seluruh dunia. Sistem ini sangat penting untuk perdagangan dan remitansi internasional. Dalam transfer SWIFT, jika bank pengirim dan bank penerima tidak memiliki hubungan langsung, dibutuhkan bank koresponden di negara lain untuk menjadi perantara. Nah, bank koresponden inilah yang memfasilitasi pertukaran mata uang dan penyelesaian dana. Prosesnya aman, tetapi membutuhkan waktu yang bervariasi karena melibatkan beberapa pihak dan perbedaan zona waktu. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman utama dari aplikasi SeaBank ini, teman-teman. Jadi di halaman utama teman-teman bisa melihat nickname teman-teman, nama teman-teman. Di atas sana ada nama saya, Akbar Triputranto, juga nomor rekening yang saya miliki. Di bawahnya teman-teman bisa melihat total saldo yang teman-teman miliki. Nanti di situ bakal kelihatan jika teman-teman mengklik ikon mata tersebut. Tapi mohon maaf, saya tidak dapat menunjukkan saldo yang saya miliki. Yang mana nanti ketika saya ingin mendemokan cara mentransfernya, saya tidak perlu mentransfer uangnya secara beneran. Jadi hanya
mentutorkan bagaimana caranya saja, tapi tidak benar-benar mentransfer gitu ya teman-teman. Jadi untuk mentransfer uang, teman-teman bisa mengklik fitur yang ada di bawah sini bertuliskan transfer dengan logo rupiah. Bisa teman-teman langsung klik aja ya. Nanti setelah teman-teman klik, teman-teman bakal masuk ke halaman seperti ini, yang mana teman-teman diberikan opsi untuk memilih untuk mentransfer ke mana, mulai dari sesama si bank atau bank lain. Coba kita lihat ke bank lain. Nanti teman-teman tinggal memilih bank yang mau teman-teman tuju terlebih dahulu, nomor jenis banknya. Nanti setelah teman-teman pilih, misalnya saya pilih bank BNI, ini teman-teman tinggal memasukkan nomor rekening atau nama dari bank yang ingin teman-teman tuju. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan virtual akun. Teman-teman tinggal memasukkan aja nomor virtual akun yang teman-teman miliki untuk mentransfer uangnya ke sana. Nanti teman-teman bisa langsung mentransferkan sejumlah uang yang sudah teman-teman set atau teman-teman mau, dan nanti otomatis akan terkirim. Selain itu, teman-teman juga bisa mengisi atau mentransfer e-wallet teman-teman nih, kayak Dana, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Jadi lengkap banget ya, bukan cuma ke bank aja, tapi ke e-wallet juga bisa nih teman-teman. Gak perlu lagi ke merchant seperti Indomaret atau Alfamaret yang harus effort jalan. Jadi tinggal lewat HP aja, tinggal klik, teman-teman bisa langsung mengisi e-wallet teman-teman lewat HP seperti itu. Di sini teman-teman juga bisa membayar tagihan seperti pulsa, data, atau listrik, dan juga PDAM gitu teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja kabupaten mana teman-teman tinggal. Nanti teman-teman bisa langsung membayarnya. Teman-teman juga bisa mengisi pulsa dengan memasukkan nomor telepon yang teman-teman miliki. Nanti teman-teman tinggal memilih opsi jumlah pulsa yang ingin teman-teman isi atau kuota yang teman-teman isi. Namun mohon maaf, saya tidak bisa mempraktekkan nomor saya karena ini privasi ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mentransfer grup, transfer hingga ke 30 penerima sekaligus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat grup terlebih dahulu. Dan juga teman-teman bisa transfer terjadwal tanpa harus khawatir ya teman-teman, karena pengaturan ini lebih fleksibel dan juga dapat mendapat notifikasi seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman bisa banget buat bayar pakai QR code, karena sekarang kalau misalkan mau bertransaksi baik itu di mall atau di store seperti itu, kadang-kadang ada beberapa toko yang tidak menyediakan cash atau cashless, jadi mereka harus via QRIS. Nah teman-teman bisa pakai fitur ini nih teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk cara penggunaan transfer di Cbank ini. Mohon maaf banget saya nggak bisa langsung mempraktekkan karena di sini di nomor ini, di akun ini saya lagi tidak punya saldo. Seperti teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang transfer uang di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang masih belajar tentang konsep dari transfer uang itu sendiri. Dan juga mohon dimaafkan ya apabila ada kesalahan kata ataupun informasi yang saya sampaikan, karena saya pribadi pun masih sama-sama belajar. Saya Akbar Triputranto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.
Oke, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya BFS ini menjadi sebuah solusi dari dua jenis yang sudah ada sebelumnya, yang mana selain dia tuh lebih fleksibel waktunya, bisa diterapkan kapan aja, nggak terbatas oleh waktu jam kerja. Juga BFS ini apa ya, murah gitu teman-teman. Biayanya tuh nggak lebih dari 2.500 karena dua jenis yang sebelumnya itu biasanya biaya yang dikenakan, tarif yang dikenakan itu sekitar 6.500 atau bahkan bisa lebih. Sedangkan penerapan BPS ini tidak lebih dari Rp2.500, bahkan malah ada yang mereka tuh menyediakan promo atau kayak fitur yang ketika mereka bertransaksi itu malah gratis nih. Jadi kita gimana ya, sebagai insan manusia yang cerdas, kita gimana ya, mencari yang semurah, yang seefektif mungkin yang bisa kita pakai, yang mana mungkin kita bakal langsung terapin aja nih apa namanya, metode BFast ke salah satu aplikasi, yaitu Balai by BTN. Langsung aja